Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Di bulan yang mulia ini kita semua masih tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, terutama tetap istiqomah menjaga puasa kita agar kita mendapatkan atau mendulang pahala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita tentu selalu mengharap dan berdoa kepada Allah agar kita tercatat sebagai umat beliau yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya wakil dari GPI Kecamatan Sugiyo akan menyampaikan kultum Ramadan kami yang berjudul meneladani sifat tekun Nabi Idris alaihissalam. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah termasuk salah satu dari nabi-nabi yang wajib kita imani, yang telah tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis, bahwasanya nabi dan rasul yang wajib dan patut kita imani adalah sebanyak 25. Nah, salah satunya adalah tercatat beliau Nabi Idris alaihissalam. Nama beliau yang mulia tercatat di beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang ini merupakan atau menunjukkan kemuliaan beliau, derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu surat yang menjelaskan kisah Nabi Idris adalah di surat Maryam ayat yang ke-56 sampai ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka tentang Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguh dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran betapa mulia kedudukan Nabi Idris di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah tentang Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Anbiya ayat 85. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah Nabi Idris di tengah-tengah umatnya menunjukkan beliau adalah orang yang cerdas, orang yang giat, orang yang tekun di dalam melaksanakan atau menjalankan aktivitasnya sehari-hari, terutama adalah tugas kenabian berdakwah untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Dan kita bisa mengambil ibroh dan bisa mengambil teladan. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa kita simpulkan tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Pertama,
beliau adalah orang yang pertama bisa membaca dan menulis, sehingga Allah mengajarkan kepada beliau langsung sebagaimana dalam firman-Nya surat Alaq, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia termasuk Nabi Idris melalui perantara qalam. Yang kedua adalah punya banyak pengetahuan atau ilmu pengetahuan, terutama bisa menjinakkan hewan peliharaan kuda, kemudian ilmu falak dan ilmu berhitung. Jadi di zaman yang dulu masih tertinggal ilmu pengetahuan, tapi beliau telah membuka cakrawala berpikir tentang bagaimana ilmu perbintangan, ilmu falak, kemudian ilmu berhitung. Dan yang ketiga, beliau punya keterampilan atau life skill, bisa menjahit, ya. Dan yang keempat, punya derajat tinggi dan sabar. Yang kelima adalah giat berdakwah. Jadi apa yang bisa kita petik dari pelajaran kisah Nabi Idris alaihissalam ini? Walaupun beliau hidup jauh dari kemajuan zaman yang kita bandingkan dengan sekarang ini, tetapi suri teladan beliau masih tetap relevan untuk kita bisa ambil teladani, kita bisa ibroi, kita jadikan suri teladan beliau, terutama adalah bagaimana mengembangkan cakrawala berpikir kita, ilmu pengetahuan kita harus maju di zaman sekarang ini. Di samping itu mengembangkan life skill, tidak hanya menjahit, mungkin juga keahlian-keahlian yang lain yang telah diberikan contoh kepada Nabi Idris alaihissalam. Di dalam bidang akhlak, beliau termasuk punya derajat yang tinggi karena beliau punya kesabaran yang luar biasa, membimbing umat-umatnya dan giat berdakwah. Begitulah kiranya Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit kultum dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Akhirnya mari kita menjalankan ibadah puasa ini dengan istiqomah, dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.